Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi PKS, menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja untuk diundangkan di DPR di masa periode ini. Kenapa? Karena ada beberapa hal dalam catatan kami. Pertama, ketika kita bicara tentang substansi formil pembahasannya, harusnya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 menyatakan bahwa pelibatan masyarakat sebagai bagian yang akan mengalami pengaturan ini harusnya banyak. Dan meskipun ini adalah inisiatif pemerintah dan tentu DPR sebagai lembaga semestinya bisa memberikan kesempatan untuk lebih banyak melihat pengampu untuk bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya, baik itu pendapat pakar maupun pendapat masyarakat atau pendapat perseorangan yang kira-kira akan memberikan manfaat dan masukan dan kritik serta analisanya terhadap rancangan undang-undang ini untuk kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, kita juga melihat bahwa pembahasan yang memakan waktu yang sebetulnya tidak lama bagi sebuah undang-undang, karena ini yang dibahas adalah lebih dari 78 undang-undang, semestinya memiliki waktu yang cukup memadai sehingga memberikan kesempatan pada fraksi-fraksi untuk mendapatkan kesempatan mendalami bagaimana konsep-konsepnya, apalagi ketika kemudian pembahasan draft ini tidak berurutan bab-babnya, menyebabkan kita kemudian kehilangan konstruk besar karena pembahasannya menjadi sebagian-sebagian. Ketiga, kita juga melihat bahwa masih ada beberapa catatan terkait dengan substansi hukum di dalam pembahasan undang-undang ini, yaitu misalnya berkenaan dengan bagaimana bisa mendatangkan kepastian hukum jika banyak sekali, hampir 500-an peraturan pemerintah yang diamanatkan dari undang-undang ini, dan kita bisa tahu bahwa peraturan pemerintah itu bukan perkara yang mudah dan tidak ada kepastian tentang isinya karena memang bukan menjadi kewenangan DPR. Bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum bahwa peraturan pemerintah yang dibuat itu sebetulnya sesuai dengan amanat undang-undangnya. Dan kita tidak yakin juga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang ini. Yang berikutnya lagi adalah bahwa keberpihakan kepada keselamatan lingkungan, karena ada pasal fungsi hutan yang berkaitan dengan 30% di daerah aliran sungai itu tidak dicantumkan. Bagaimana kita bisa menjaga kelestarian lingkungan kita karena kondisi Indonesia yang sudah cukup gawat di dalam kondisi penjagaan lingkungannya. Selanjutnya kita juga melihat bahwa ada persoalan terhadap kedaulatan negeri kita karena terlalu mudah untuk memberikan kesempatan bagi warga negara asing atau investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dan kami tentu juga mengkhawatirkan terkait dengan pengalihan kepemilikan dan juga kepemilikan oleh warga negara asing. Kami juga mencatat bahwa terkait dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ini mestinya memberikan perlindungan yang sangat besar kepada sumber-sumber di dalam negeri. Tetapi karena dengan alasan bahwa ini adalah bagian dari masyarakat internasional, ada beberapa catatan yang justru menurut kami terlalu friendly, terlalu ramah kepada peraturan-peraturan internasional tersebut dengan segala konsekuensinya tentu, dan kita harusnya memiliki sistem yang membangun penguatan kedaulatan pangan di Indonesia agar kita tidak tergantung dari importasi. Selanjutnya juga kami memandang bahwa keberpihakan kepada pekerja ini menjadi satu hal yang sangat penting. Dalam catatan kami, salah satu hal yang menonjol adalah kecenderungan berpihakan pada investor, pengusaha dibanding dengan pengusaha. Ini adalah ketika kita bicara soal pesangon bagi korban PHK. Dan kita tahu bahwa PHK ini rata-rata ternyata dalam presentasi disampaikan oleh pemerintah, rata-rata masa kerjanya hanya sampai dengan 17 tahun. 32 kali pesangon sebagaimana Undang-Undang 13/2003 itu hanya berlaku bagi yang memiliki masa kerjanya lebih dari 24 tahun, sehingga kalau dikatakan bahwa kalau peraturannya seperti itu hanya 7% perusahaan yang berhasil memenuhinya, ya tentu saja pasti memang karena sebetulnya tidak terlalu banyak, lebih banyak pada range 5-17 tahun, sehingga fraksi PKS tetap mengusulkan untuk 32 kali pesangon dengan skema 23 kali dibayarkan oleh pengusaha dan 9 kali oleh pemerintah melalui jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan kami juga memandang bahwa ada hal yang cukup fatal, yaitu terkait dengan lembaga pengelola investasi yang menjadi sebuah lembaga besar
dan meskipun itu ada suntikan dana APBN, tetapi pemeriksaannya tidak dilakukan oleh BPK, melainkan oleh kantor akuntan publik yang diakui oleh BUMN. Bagi kami ini menjadi satu hal yang sangat krusial. Yang berikutnya di dalam pasal tentang LPI ini adalah para pejabat yang menjadi pengelolanya memiliki hak imunitas. Hak imunitas yang memang ada syarat-syaratnya, tetapi ketika kemudian terjadi potensial fraud, terjadi kemungkinan ada penyimpangan, ini tidak bisa berlakukan hukum imunitas itu. Dan ini menjadi penting, khawatir LPI ini nanti akan menjadi lembaga super body. Yang berikutnya lagi, undang-undang ini memang mengamanatkan ada beberapa badan baru, sementara Presiden sendiri menginginkan tidak mengurangi badan-badan, jadi memang tidak matching juga sih dengan ini. Nah, dari sekian banyak dan masih banyak lagi sih sebetulnya catatan kami memandang bahwa penting bagi kami untuk tetap mengambil keputusan, mengambil sikap, meskipun kami juga mengapresiasi ada sejumlah hal-hal yang sudah diperbaiki, misalnya mencabut pasal 107 tentang kebolehan peraturan pemerintah mengganti undang-undang dan lain sebagainya. Itu buat kami masih tetap bobotnya, kemudaratannya menjadi tetap lebih besar. Karena kemudian fraksi PKS menolak rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Adapun kalau disampaikan oleh Menko Perekonomian bahwa siap untuk berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat, nah dalam pandangan saya komunikasi dalam politik itu nggak mesti pada satu rancangan undang-undang. Komunikasi dalam politik itu bisa berlaku pada segala macam isu. Jadi kapan saja mau berkomunikasi disilahkan. Artinya bukan cuma semata-mata karena rancangan undang-undang ini. Mudah-mudahan itu akan menjadi membangun kedewasaan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.